Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menghadiri kajian ini untuk bersama-sama menjadikan majelis ini sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai datangnya hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita lanjutkan kembali kajian fikih muamalah yang kemarin kita sampai pada bab yang menjelaskan tentang jual beli, praktek-praktek jual beli yang dilarang di dalam syariat Islam. Pada malam hari ini kita lanjutkan al-maddatul khamisah, madah yang kelima, materi yang kelima, yaitu tentang fi bai'i usulis thimar, jual beli pohon yang berbuah. Kaitannya tentang jual beli pohon yang berbuah. Beliau pengarang kitab ini, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, beliau mengatakan idza ba'al muslimu nakhlan aw syajaron, jika seorang muslim menjual pohon kurma atau pohon-pohon yang semisal yang memiliki buah yang cukup banyak dan atau buah yang lebat, misalnya ada buah kelengkeng atau pohon rambutan atau pohon yang lain, maka dikatakan fa in kana nakhlu qad ubira, jika pohon kurma yang dijual itu telah berbuah. Seseorang menjual pohon kurma, sementara ketika pohon itu dijual, pohon itu sedang berbuah dan buahnya banyak. Wasyajaru qad zahara thamruhu, atau pohon yang lain. Ada seseorang menjual pohon, misalnya pohon rambutan atau pohon durian, ya, atau pohon kelengkeng, atau pohon apapun. Seseorang ketika menjual pohon, pohon itu sedang berbuah dan kebetulan buahnya banyak. Maka begini beliau mengatakan, fa inna samrata lil ba'i, maka sungguh
sebenarnya pohon yang sedang berbuah itu ketika pohon itu dijual, maka sebenarnya buah pada pohon yang sedang dijual itu lil ba'i, tetap menjadi milik penjualnya. Karena penjualnya menjual pohon, bukan menjual pohon dan buah. Sebenarnya pada asalnya seperti itu. Illa kecuali ayyashtarata lil mustari, kecuali itu dijadikan akad, dijadikan syarat dalam jual beli, dan itu dipersyaratkan oleh orang yang membeli pohon itu. Ya, ini perkaranya menjadi sangat jelas. Jadi ketika seseorang menjual pohon dan pohon itu kebetulan berbuah, penjual pohon kelapa. Kalau kelapa itu buah atau sayur? Buah ya. Seseorang menjual pohon kelapa, sering itu terjadi. Maka sebenarnya ketika tidak ada akad, ketika tidak ada kesepakatan antara pemilik pohon kelapa yang ia menjual pohon kelapa itu dan pembeli, ketika tidak ada akad, kalimatnya saya ingin jual pohon kelapa, maka sebenarnya buah kelapa yang ada di pohon itu tetap menjadi pemilik pohon kelapa itu, kecuali pembeli pohon kelapa itu mensyaratkan. Apa syaratnya? Ya kalau saya beli pohon kelapa ya termasuk kelapanya. Ketika ada akad, ibu bapak, kita harus membiasakan jeli dengan akad, membiasakan jeli dengan kata-kata yang kita ucapkan, karena kalimat itu akan berkonsekuensi hukum. Maka kalau tidak ada akad yang mengatakan, pembeli tidak mengatakan, ya sudah ini berapa pohon kelapa itu satunya. Nah ini yang di 5 pohon itu masing-masing 250.000. Kok 250.000, kemahalan itu 200 gimana? Ya sudah, ya sampean naik saya turun, jadinya berapa? 225. Pembeli mengatakan, tapi ini kelapa nanti saya beli pohonnya dengan kelapanya loh, ini kan kelapanya baru seger-seger itu degan-degannya, kelapa mudanya, saya beli tapi dengan kelapanya. Oke. Ketika ada akad seperti itu, maka pohon kelapa yang dijual, kelapa yang ada pohon itu, maka menjadi milik pembelinya. Jika seorang membeli pohon durian, kebetulan duriannya sedang berbuah, kemudian tanpa ada akad, tanpa ada kalimat, maka ketika pohon itu dijual, maka ketika pembeli memetik pohon durian yang ia beli tanpa ada akad, sebenarnya dia sedang memakan buah yang bukan miliknya, dan hukumnya tidak boleh. Mestinya demikian. Ini hukum asal semuanya ya, jual beli pohon apa saja, jual beli pohon ya, pohon yang berbuah, ketika tidak ada akad, ketika tidak ada perjanjian, tidak ada kesepakatan, maka buah itu tetap menjadi milik pemilik pohon itu, kecuali ada akad, ada kesepakatan, ada persyaratan yang dilakukan oleh keduanya terkait bahwa buah itu menjadi pemilik pihak yang membelinya, baru pembeli halal mengambil buah dari pohon yang ia beli. Dan ini dalam transaksi hampir tidak banyak diperhatikan, Sementara ini sebenarnya menyangkut halal dan haram, menyangkut boleh dan tidak boleh. Tidak ada kalimat ya, tidak ada kalimat mengikuti tabak tabik, enggak, pada asalnya demikian. Wa illa ya, kalau tidak ada persyaratan dari pembeli bahwa dia membeli pohon sekaligus juga buahnya, fa illa wahya lil ba'i, kalau tidak ada persyaratan maka buah itu tetap menjadi milik orang yang menjual pohon itu. Liqauli sallallahu alaihi wasallam ya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ba'an nakhlan faqad qad ubirrat
fathamrataha lil ba'i illa ayyashtaratal mubta'u. Nabi mengatakan, barang siapa yang menjual pohon kurma qad ubirat, yang sudah berbuah, yang sedang berbuah, siapa saja yang menjual pohon kurma dan kebetulan pohon kurma itu sedang berbuah, maka fathamratuha lil ba'i, maka sesungguhnya buah kurma yang ada di pohon kurma yang dijual oleh pemilik pohon kurma itu, buah kurmanya tetap menjadi milik yang menjual pohon itu. Illa, kecuali ayyashtaratal mubta, kecuali itu dipersyaratkan oleh yang membeli pohon itu. Ini dalilnya jelas. Ini berbeda ya dengan seperti yang menjadi perbedaan pendapat di para ulama. Kalau ada orang membeli kambing, kambingnya bunting, ya buntingnya jelas, maka ketika ketika kemudian nanti kambing itu beranak tetap menjadi milik pembeli kambing tersebut. Ini berbeda dengan pohon ini. Kalau ini buahnya sudah keluar, sudah jelas. Kalau kambing kan beranaknya nanti. Ketika kambing itu sudah menjadi milik pembeli, itu berbeda. Karena ini ketika terjadi transaksi jual beli, buah itu sudah keluar. Maka pada asalnya demikian. Ibu bapak, ini materi terakhir kaitan tentang jual beli yang dilarang. Baik, kemarin kita sampaikan yang dilarang itu ada yang sifatnya haram, ya, ada yang sifatnya adalah tanzih, sebagai langkah untuk kehati-hatian sehingga kita tidak menzalimi kepada sesama. Yang berikutnya ibu bapak rahimakumullah, al-madatus sadisatu, ya, materi yang keenam adalah firriba wasyarfi, tentang riba dan sorf. Sorf ini bisa diartikan dengan jual beli mata uang, ya, money changer, ya, jual beli mata uang. Fir riba, tentang riba, ya, dan jual beli mata uang. Yang pertama adalah tentang riba terlebih dahulu, ya. Ibu sekalian, riba ini sangat luar biasa. Rasulullah SAW pernah beliau mengatakan dalam salah sebuah hadis, saya baca di dalam kitab Al-Iman, ditulis oleh Syekh Abdul Majid Zandani, seorang ulama dari Yaman. Beliau menukil salah sebuah hadis bahwa kelak di akhir zaman manusia tidak akan bisa lari dari riba. Orang-orang yang bersikukuh untuk meninggalkan riba, maka sungguh dia masih kena debu-debunya. Karena demikian luar biasa dunia riba ini. Dan kalau kita buka dalam kitab Fiqhus Sunnah Syekh Sabik, beliau menukil beberapa pendapat, ya, ulama zaman dahulu dan juga termasuk tokoh agama selain dari agama Islam. Hampir di dalam agama samawi semuanya mengharamkan praktek riba. Semua agama samawi hampir semuanya mengharamkan praktek riba. Baik, kita baca ta'rifuhu, ya, makna riba ini kalau secara bahasa. Kalau kita buka dalam beberapa kitab komus, ada dalam Kamus Muhit, saya baca di Mu'jamul Wasit, ya, di sini tidak disebutkan. Bisa disebutkan riba itu maknanya bisa berarti az-ziyadah, bisa berarti bertambah, bisa berarti an-numu atau berkembang. Itu makna secara bahasa. Adapun makna secara istilah, banyak para ulama mendefinisikan makna riba, ya, dari si istilah. Salah satu di antaranya beliau, ya, dalam kitab ini, dalam kitab Minhajul Muslim ini, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, beliau mengatakan ta'rifuhu, ta'rif riba ini adalah az-ziyadatu fi asya'a minal mali mahsusati
Riba itu adalah tambahan, ya, fi asya'i min malil mahsusah, tambahan pada harta-harta yang tertentu. Artinya memang pada asalnya riba itu terbatas pada komoditi tertentu, pada barang-barang tertentu pada asalnya. Pada apa saja? Kalau kita buka dalam beberapa hadis, ya, literasi hadis dan dalam fikih klasik, riba itu berlaku pada 6 barang. Yang pertama adalah emas, ya, emas. Yang kedua adalah perak. Yang ketiga adalah gandum, ya, gandum saja, gandum bur. Yang keempat ada syair. Syair itu juga jenis gandum. Jadi ada bur, ada syair, tapi sama-sama gandum. Yang kelima adalah kurma, dan yang keenam adalah garam. Itu pada asalnya. Komoditi riba ini pada asalnya pada 6 barang ini, ya. Jadi pada emas, perak, kemudian bur itu gandum, syair itu juga gandum jenis tertentu, kemudian ada kurma dan ada garam. Ini komoditi riba. Tetapi kalau kita buka, ya, fatwa-fatwa dari para ulama dan juga yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, kemudian, ya, di antara para ulama memberikan satu kias bahwa riba ini tidak terbatas pada 6 komoditi ini, tetapi termasuk pada apa? Termasuk pada yang punya nilai sama, menggantikan barang-barang ini dan punya takaran timbangan yang sama atau bisa ditimbang. Emas dan perak dikiaskan juga dengan uang, karena uang ini alat transaksi jual beli. Atau ketika ada gandum, ada kurma, berlaku juga pada makanan-makanan yang lain, lebih-lebih bahan makanan pokok yang bisa ditakar, bisa ditimbang, dan, ya, bisa disimpan dalam waktu yang lama. Sehingga riba ini juga berlaku pada beras, pada bahan makanan pokok, termasuk pada gula, termasuk pada minyak, karena memang termasuk bahan makanan yang bisa ditimbang dan bisa disimpan dalam waktu yang lama. Baik, riba ini maknanya adalah tambahan pada barang atau harta tertentu atau pada suatu harta dengan sifat yang khusus atau barang yang tertentu. Wa huwa nau'ani, riba ini ada 2 macam yang dikenal di kalangan para ulama. Yang pertama adalah riba fadl, ya, ada riba fadl namanya. Yang kedua ada riba nasi'ah, ya, riba nasi'ah. Ada riba fadl dan ada riba nasi'ah. Kedua-duanya sering terjadi praktek di tengah-tengah masyarakat kita. Riba fadl itu adalah faribal fadli, adapun riba fadl adalah yabi'ul jinsil wahidi mimma yajri fihi riba bijinsihi mutafadilan. Riba fadl ini adalah jual beli atau tukar menukar barang, ya, tukar menukar barang dengan jenis yang sama dari barang-barang yang bisa berpotensi riba. Jual beli atau tukar menukar barang yang sama, dan barang itu masuk dalam kategori barang yang berpotensi riba, seperti gandum, garam, kurma, atau bahan makanan pokok, ya. Tukar menukar barang yang sama, yang termasuk barang komoditi yang berpotensi pada riba, mutafadilan, tetapi dengan takaran yang lebih, dengan ada tambahan pada timbangan atau pada takarannya. Artinya apa? Jual beli atau tukar menukar barang yang sama, barangnya sama, tetapi ada tambahan pada takaran barang yang
barang yang ditukar tersebut. Yang sering terjadi di masyarakat begini, ada tukar menukar beras. Yang satu berasnya beras apa? 64. Nah, 64. Nah, 64 kan bagus. Yang satu berasnya beras jatah. Beras jatah itu broken 60%. Jadi menirnya 60%. Maka kemudian ada orang yang bawa beras jatah. Nah, sekarang beras jatah sudah jarang ya. Kalau dulu saya kecil itu kakak saya kan sering ada jatah pegawai dulu bawa berasnya beras broken itu. Nek masak kudu ditambahi godong salam. Kalau zaman dulu. Jadi beras jatah yang kurang bagus itu dia bawa ke penjual beras. Langsung ia tukar. Beras jatahnya itu 10 kilo, kemudian langsung ditukar dengan beras yang kualitas bagus dengan timbangan hanya 8 kilo. Itu praktek riba murni. Tukar menukar barang komoditi yang berpeluang riba, jenisnya sama dengan timbangan yang berbeda. Timbangannya berbeda. Garam, bawa garam krosok ya, dengan berat 20 kilo. Ditukar dengan garam yang bagus, yang tidak krosok, saya tidak akan menyebut merek. Kualitasnya lebih bagus. Langsung transaksi tukar menukar langsung. 20 kilo garam krosok itu ditukar dengan garam yang kualitasnya bagus dan hanya mendapatkan 10 kilo. Itulah praktek riba fadl yang dikenal semenjak pada zaman yang lalu. Ada orang bawa gandum ya, bawa gandum 30 kilo dengan kualitas gandum yang bagus. Kemudian ditukar ya, karena dia punya kualitas bagus, ditukar dengan gandum yang tidak bagus. Dapat berapa? Dari 30 kilo kemudian ia tukar, mendapatkan berapa? Mendapatkan misalnya 40 kilo. Itulah praktek riba fadl. Tukar menukar barang yang sejenis, dan barang ini termasuk barang komoditi yang berpotensi pada barang-barang riba, tetapi ada tambahan pada takaran atau timbangan. Beliau menjelaskan wadzalika ya, dan ini adalah kabai kintori qomkhin bikintori warubuin minal qomki masalan. Beliau memberikan contoh seperti seseorang yang menjual atau menukar kintori qomkhin, yaitu gandum 1 kuintal. Ada seseorang yang melakukan transaksi jual beli atau barter ya, barter gandum 1 kuintal, kemudian ditukar dengan gandum yang sama yang barangkali kualitasnya tidak begitu bagus, dengan mendapatkan apa? Mendapatkan bikin torin warubu, dengan 1 kintal seperempat ya, 1 kintal seperempat minal qomhi mathalan, dengan gandum yang sama. Tukar menukar gandum yang 1 kuintal ditukar mendapatkan gandum 1 kuintal lebih seperempat. Ini praktek riba fadl. Bagaimana solusinya? Ada transaksi jual beli yang paling mudah itu. Saya kalau di rumah sering bincang-bincang sama istri. Kadang-kadang hasil panen itu ya, panen padi itu karena orientasinya supaya padi itu yang varietasnya tidak bagus tetapi yang tahan hama, kemudian tahan angin. Nanti kalau yang penting panennya bagus, kalau tidak nyaman di mulut nanti ditukar dengan yang bagus. Saya sampaikan. Kalau kemudian ya, kalau di Selepan itu kan panggilan pagi kan sering nyelep ke gabah. Saya bilang sama istri, kalau mau ditukar jangan langsung tukar menukar beras dengan kilogram yang berbeda, tapi lakukan transaksi. Saya punya beras kualitasnya tidak bagus, berapa? 30 kilo. Nyata dolnan sampean beras apa? Saya punya beras 64 bagus ini, enak ini, lemes.
pulen misalnya kan begitu. Sudah mau ditukar? Iya. Kalau langsung tukar menukar, beras milik istri saya 30 kilo langsung ditukar dengan kualitas atau varietasnya lebih bagus mendapatkan 25 kilo, langsung tukar menukar. Ini yang dulu dikenal praktek riba fadl seperti itu. Solusinya adalah lakukan transaksi. Saya punya beras ini, berapa nek beras ngon jenengan yang bagus itu? Ini 1 kilonya 11.000. Nah, saya punya beras ini dituku wani piro sampean? Saya berani, ini 10.000. Ya sudah, beras saya jual ya 30 kilo dengan harga berapa? 10.000 ya, uangnya menjadi berapa? 300.000. Setelah seperti itu kemudian apa? Untuk membeli beras yang varietasnya bagus, yang harganya 11.000, dapatnya nanti sekian kilo. Akadnya berbeda, berasnya sama, berkonsekuensi hukum yang berbeda. Ketika langsung tukar menukar ya, langsung barter tukar menukar, dari 30 kilo mendapatkan 27 kilo ya, langsung. Tetapi kemudian ketika ada transaksi jual beli, hasilnya sama, dapat 27 kilo, hasilnya sama. Karena caranya berbeda, transaksi berbeda, maka akan berkonsekuensi hukum yang berbeda. Inilah perlunya kita mengetahui tentang praktek ribawi yang perlu kita hindari. Auso'in tamrin biso'in wa nisfin minatamri mathalan. Beliau mengatakan, atau juga seperti ada seseorang yang menukar atau jual beli atau menukar 1 sok kurma, 1 sok itu 2,4 sampai 2,8 ya, itu yang difahami oleh para ulama, antara 2,4 sampai 2,8 kilo ya, 1 sok. Ada seseorang yang menukar 1 sok kurma kemudian ditukar dengan 1 sok setengah dengan kurma yang sama-sama kurma, sekalipun barangkali kualitasnya berbeda. Yang satu kurma khalas misalnya, yang satu kurma sukari misalnya, atau yang satu kurma khalas, yang satu kurma ajwa misalnya. Ketika langsung barter, tukar menukar kurma yang sama dengan kiloan yang berbeda, takaran yang berbeda, timbangan yang berbeda, itulah riba fadl. Solusinya adalah dengan transaksi terlebih dahulu. Au bai'in ukiyatin fiddatin, atau seseorang yang menjual 1 ukiyah fiddah. Fiddah itu perak. Ada seseorang yang menukar 1 ukiyah perak, kemudian ditukar mendapatkan bi ukiyatin wa dirhamin. Ditukar dengan apa? Dengan 1 ukiyah plus 1 dirham. 1 ukiyah itu berapa dirham? Kalau kita lihat di konversi itu beragam ya. Ada yang mengatakan 1 ukiyah itu 40 dirham. Ada yang mengatakan demikian. Ada seseorang menukar 1 ukiyah, 1 ukiyah perak, ditukar, orang ingin menukar dengan orang lain. Ketika ia menukar 1 ukiyah perak itu, kemudian pihak yang kedua memberikan menukar menggantinya dengan 1 ukiyah lebih 1 dirham, maka ini juga termasuk riba fadl. Karena termasuk komoditi riba itu pada asalnya adalah emas, perak, syair, bur, kemudian kurma dan garam. Itu pada asalnya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah riba nasi'ah. Ya, dan namanya riba nasi'ah. Ini yang masyhur di kalangan para ulama. Riba nasi'ah ini kismani, ada 2 macam. Yang pertama adalah riba jahiliyah. Yang pertama yang dikenal dengan riba jahiliyah. Wa huwa alladzi qala ta'ala fi tahrimihi. Riba nasi'ah yang pertama, riba jahiliyah.
Riba jahiliyah inilah praktek riba yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan tentang keharamannya seperti dalam surat Ali Imran ayat yang ke-130, yaitu firman Allah taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afam mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba adha'afan mudha'afah, dengan kelipatan yang berlipat-lipat, yang berlipat ganda. Wa haqiqatuhu, hakikat riba yang dimasukkan dalam ayat ini adalah ayyakuna lil mar'i alal akhari dainun muajjalun. Hakikat riba yang dimaksud dalam ayat ini, kata pengarang kitab ini, beliau mengatakan hakikat riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah seperti seseorang yang punya piutang, seseorang yang punya piutang pada orang lain. Piutang itu apa? Utangan, ya. Hutang dan piutang itu kan berbeda. Kalau saya punya hutang berarti saya punya hutang pada orang lain. Kalau saya punya piutang berarti saya punya utangan, kan begitu. Seperti seseorang yang punya piutang pada orang lain, yang piutang itu sudah ditentukan waktunya, batas pembayarannya sudah ditentukan. Walamma yahilu ajalahu yaqulu lahu, maka ketika sudah jatuh tempo pembayaran, maka orang yang punya piutang itu mengatakan, imma antaqdiyani au azida alaika. Ketika sampai pada detelin, ya, pada tempo pembayaran, maka orang yang punya piutang itu kepada orang yang berhutang, dia mengatakan, kamu bisa melunasinya sekarang, atau azida alaika, kamu boleh membayar pada waktu yang akan datang dengan ada tambahannya. Ini yang praktek dulu pada zaman jahiliyah. Jadi ketika ada piutang sampai pada batas tempo, dia mengatakan kamu bisa melunasinya sekarang, atau kamu bisa melunasi tidak hari ini, bisa besok, atau suatu waktu ditunda, tetapi ada tambahan. Fa illam yaqdihi zada alaih. Ketika kemudian sampai batas waktu nanti pembayaran itu, ternyata orang tadi tidak bisa membayar, zada alaih nisbatan minal mal, maka akan ada lagi tambahan prosentase dari harta atau uang yang ia pinjam. Ini yang dulu praktek pada masa jahiliyah. Ketika sampai pada waktu yang ditentukan, misalnya, ya, saya punya piutang pada seseorang tanggal 30 Desember 2021, ternyata kemudian orang itu harus bayar hutang. Saya sampaikan, kalau kamu udah disembayar sekarang tidak apa-apa, nanti Januari tanggal 31, tapi ada tambahan berapa sekian. Ketika nanti tanggal 31 Januari ternyata orang itu tidak bisa membayar, maka ada zada alai nisbah, maka akan ada nisbah lagi. Nisbah itu persentase. Akan ada persentase lagi tambahan dari harta yang ia pinjam, wantadiru muddatul ukhra, dan itu akan selalu ditunggu dan berulang-berulang, wa hakadza hatta yutadha'afa fi fatratin minaz zamani ila ma'afin, sehingga ketika hutang itu terus kemudian bertambah waktunya, bertambah persentasenya, bertambah waktunya, bertambah persentasenya, hingga ila ad'afin, tambahan hutang itu menjadi berlipat-lipat. Ini yang dimasukkan dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah. Jadi anaknya jadi banyak anak, jadi tambah napa?
putu. Itu yang kemudian nanti pada prakteknya hutang dan bunga lebih banyak bunganya. Ini yang dulu praktek pada zaman jahiliyah, ketika ada seseorang meminjam uang, kemudian ketika sampai tempo tidak bisa membayar akan ada tambahan lagi, ada zada, ada tambahan lagi. Ketika nanti tidak bisa membayar lagi ada tambahan lagi, sehingga apa? Bunganya, tambahannya kadang melampaui dari hutang atau nominal hutang itu sendiri. Ini dinamakan ad'afan mudha'afah. Itu yang dulu praktek terjadi demikian. Adakah sekarang? Masih ada, ya masih ada. Praktek konvensional itu kadang masih memperlakukan seperti itu. Kadang mohon maaf saya sering dolan-dolan di beberapa perkampungan, pelosok-pelosok, lorong-lorong kota kecil. Itu sering ada praktek-praktek riba seperti itu, ya, dari lembaga keuangan yang kadang-kadang ngutangnya hanya murah saja, hanya 100.000. Tetapi ternyata kemudian nanti ketika membayar itu sudah menjadi 300.000. Nah, itu sangat mencekik. Itu banyak sekali, masih banyak sekali praktek demikian. Dan memang susah untuk bukan perkara mudah untuk mengalihkan itu. Karena memang mereka difasilitasi dengan cara yang sangat mudah, terus tanpa macam-macam utang langsung dikasih. Tetapi ketika nanti total pembayarannya 100.000, barangkali bayarnya ringan, ini ringan, murah, karena hanya 2.000 per 3 hari. Tetapi sampai pada detailan akhir 100.000 bisa menjadi 250.000. Ad'afan mudha'afah, menjadi berlipat-lipat. Kemudian wa minar riba jahiliyah aidzon, dan termasuk riba jahiliyah atau praktek yang dulu ada adalah ayu tiawu asrota dananiro mathalan bi khamsata asyara ila ajalin qaribin au ba'idin. Praktek riba nasiah juga dulu pada zaman jahiliyah. Kalau tadi kan demikian, ya, awalnya tidak ada tambahan. Tetapi ketika jatuh tempo tidak bisa membayar, dia mengatakan tidak apa-apa, bayar besok lagi, tapi ada tambahan. Besoknya tidak bisa lagi, ada tambahan lagi, terus sampai ad'afan mudha'afah, berlipat-lipat. Ada praktek lain. Bagaimana? Seperti ada seseorang ayu tiyahu asyrata dananiro, ada seseorang yang memberikan pinjaman 10 dinar misalnya. Kemudian bi khamsata asyara ila ajalin qaribin au ba'idin. Kemudian ketika ia meminjamkan kepada seseorang, maka ia meminta pengembaliannya adalah 15 dinar sampai batas waktu tertentu. Qaribin au ba'idin, baik tempo itu dalam tempo yang singkat atau tempo yang lama. Saya minjamkan ke kamu ini 10 dinar, tapi nanti kamu mengembalikan saya itu 15 dinar. Yang sering kalimatnya? Ngelimolasi. Itu. Ya, ada ngelimolasi, ada ngerong puluh ya. Yang paling sini itu ngelimolasi ya, yang saya masih sering dengar sering itu di kampung-kampung, dan itu memang luar biasa, memang betul-betul mencekik yang seperti itu. Dia sampaikan, saya akan meminjamkan kamu 10 dinar, nanti kamu mengembalikan kepada saya 15 dinar. Kapan? Sak karepe sampean, sak duwene. Ya, kalimatnya sak duwene. Duwe sesuk ya rapopo, setahun rapopo, 2 tahun rapopo, 3 tahun rapopo. Kalimatnya kan menarik. Setahun enggak apa-apa, 2 tahun enggak apa-apa. Ya pok ngelimolasi itu, 10 jadi 15. Ini praktek ini ada semenjak zaman jahiliyah. Semenjak zaman jahiliyah. Kemudian riba nasiah, ya, dan termasuk riba nasiah juga adalah huwa bai'u syai'il ladzi yajri fi riba, atau seperti ya praktek jual beli atau tukar menukar komoditi riba.
Ka'ahadin nugdaini, seperti emas atau perak. Nukut itu alat transaksi sah. Kalau kita ya rupiah. Awil burri, atau bur dengan syair. Tukar menukar bur dengan syair, sama-sama gandum tapi jenisnya berbeda. Awit tamri bi akhari mimma yadkhulu riba nasi'ah, atau juga tamer dengan tamer yang lain, kurma dengan kurma yang lain. Wadzalika ka'ayyabi ar-rajulu qintara tamran bi qintarin qamkan ila ajalin mathalan, seperti seorang menukar kurma 1 kuintal ditukar dengan kurma 1 kuintal, kan sama ukurannya, jadinya sama, ukurannya sama, kurma 1 kuintal ditukar dengan kurma 1 kuintal, tetapi kurma 1 kuintal itu ada barangnya, yang 1 kuintal lagi barangnya tidak ada, itu riba. Sama-sama kurmane podo, kurmane podo, ukurannya sama, kan begitu, jenisnya sama, ukurannya sama, tapi tidak yadan biadin, barangnya tidak sama-sama ready, itu termasuk riba juga. Ya, kurma dengan kurma, kan? Lah kan kok sakit Pak Agus? Iya, karena tidak yadan biadin, tidak sama-sama ready barangnya. Saya nukar beras 1 kuintal, sampean di beras opo? Aku di beras ki rojo lele. Sampean di beras opo? Aku di rojo kotes, misalnya kan. Misalkan saja, ya rojo kotes kan tidak ada. Jo nek tukaran, ya ora apa-apa. Ada, tak sampean barangnya di aku urung ono ning sok sasa singkas ya piye, ya ora apa-apa. Itu tidak boleh. Barangnya sama, ukurannya sama, yang satu ada, yang satu tidak ada. Ini termasuk juga riba. Termasuk riba. Atau kemudian au bai asrada danani radzaban bi mi'ati wa isrina dirhaman fiddatin lajalin mathalan. Atau seseorang yang menukar 10 dinar emas ditukar dengan 120 dirham perak. 10 dinar emas ditukar dengan 120 dirham perak, tetapi peraknya itu misalnya ini crossnya sama misalkan saja, misalkan 10 dinar itu crossnya sama dengan 120 dirham, misalnya sama crossnya sama tapi barangnya berbeda. Tetapi yang satu barangnya ada, dinarnya sudah ada, tapi peraknya rong sasingkas, itu juga tidak boleh, namanya riba. Barang sama, ukurannya sama, timbangannya sama, tetapi yang satu itu ada, yang satu tidak ada, itu termasuk riba. Atau yang kedua, barangnya tidak sama. Saya nukar beras 1 kuintal dengan jagung 2 kuintal. Misalnya karena beras itu 10.000, jagung misalnya berapa? 5.000, sehingga beras 1 kuintal nilainya sama dengan jagung 2 kuintal, nilainya sama, barangnya berbeda. Tetapi karena berasnya sudah ada, jagungnya disemayani telung sasingkas, itu juga termasuk praktek riba. Ini bukan ngenteni panen, ini bahan mempersulit, tetapi ini justru untuk apa? Kehati-hatian seorang muslim. Walau tidak ada ziyadah. Jadi barang komoditi itu ada barang termasuk bisa disimpan, ditakar, ukurannya sama, barangnya sama, tetapi tidak yadan biadin. Yadan biadin itu
sama-sama barangnya ada, diserah terimakan hari itu. Yang satu bisa diserah terimakan, yang satu lagi ditunda. Praktek ini termasuk praktek-praktek ribawi. Barangnya sama atau barangnya berbeda sekalipun nilainya sama, tetapi karena tidak ya dan biadin, yang satu itu ready barangnya, yang satu disemayani telung sasingkas, ini juga termasuk praktek riba. Sampai di sini semoga bisa dipahami. Kita jeda azan isya dulu, monggo. Sekalian kita lanjutkan. Yang kedua adalah hukumnya. Beliau mengatakan ar-riba muharramun biqaulihi ta'ala, biqaulillahi ta'ala. Riba ini hukumnya adalah haram, baik riba fadl maupun riba nasi'ah. Keharamannya adalah berdasarkan firman Allah Ta'ala. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Padahal Allah telah mengharamkan, telah menghalalkan bai'a, jual beli. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli, wa harramar riba, dan Allah telah mengharamkan riba. Ibu bapak kita lihat, ini fiilnya fiil madhi. Artinya kata kerja ini kata kerja sudah terjadi pada waktu yang lalu, telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Bukan sedang atau akan, tetapi Allah telah mengharamkan riba. Wa qauluhu, ya, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah. Yang tadi kita baca di atas, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memakan riba, memakan harta riba, ad'afam mudha'afah, yang berlipat ganda. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa ayat yang lain terkait tentang larangan riba dan kondisi orang-orang yang memakan riba kelak di akhirat. Allah Ta'ala katakan mereka di akhirat nanti, orang yang memakan riba itu dia tidak akan bisa berdiri kecuali seperti rumput. Ya, jadi ya, rumput itu ada di tanah. Dia tidak akan mampu berdiri. Wa qaulihi, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu akalar riba. Allah melaknat orang-orang yang memakan harta hasil riba. Allah melaknat orang-orang yang memakan harta riba. Kita ngutangi misalnya kan, kemudian ada tambahannya. Tambahan itu termasuk riba jika dipersyaratkan. Kecuali beda kalau kita ngutangi seseorang, punya piutang, ya, ada orang datang ke kita, Pak, saya butuh uang. Untuk apa? Ini ibu saya di rumah sakit. Berapa toh? Mau operasi. Berapa toh? Diabani 15 juta. Kok oke? Nggih. Kita sampaikan, yose ngenteni ibu nise. Kemudian pulang, oh alhamdulillah ono ning kurang sithik ming ono 14 juta. Sampeyan golek tambahane ya sing 15 juta kuwi nggih mboten napa-napa. Sudah selesai. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ternyata dia datang, Pak, matur nuwun dipun tulungi. Niki kula badhe mbangsul iki utang kula. Sing rin 18 juta nika. Kula hitung nggih, ya kono ditung. 1 juta, 2 juta, 13, 14, ono 15 juta. Pun niku kalau bangsul iki, lho, kok 15 mbiyen sampean utang iki ming 14 lho. Mboten napa-napa, niki wong pancen kula saking apa? Saking matur nuwune pun ditulungi, nek mboten ditulungi kula jen banget wekdal niku. Wong bengine operasi kula kudu golek dhuwit niku aja golek teng pundi.
kula jen matur nuwun estu pun ditulungi. Merga rasa matur nuwun kula niki kula tak paringi jenengan kudu nampa. Kula nek jenengan mboten nampa kula jen ora lega tenan pun ditulungi. Yang seperti ini boleh jika tidak dipersyariatkan. Tapi tidak boleh di skenario. Iki nganu aku ora njaluk tambahan ora. Ning yo sesuk iki sampean nek nyarutange yo apike iki yo. Nah, itu skenario itu. Ya, ini yang sama juga bohong, ndak boleh. Sok sampean muni ngene ya, muni saking matur nuwun jare tambah ya. Nggih Pak, mboten napa-napa. Ini ndak boleh. Kalau yang tadi kan memang murni tidak ada syarat. Tapi kalau ada syarat, kata Rasulullah SAW, Allah melaknat orang-orang yang memakan riba. Ibu bapak, kehati-hatian kita. Kalau kita punya tabungan di rekening bank, kebetulan bank konvensional, sing telaten, bagaimana? Setiap akhir tahun dicetak rekening korannya. Kita lihat di situ pasti akan ada tambahan uang itu. Kita upayakan itu diambil kemudian dinapake jajan. Kita ambil untuk kita, ya tidak kita gunakan untuk diri kita, tapi tidak ditasawurkan ke masjid. Para ulama mengatakan jangan diletakkan di tempat ibadah, berikan saja pada ya misalnya fakir miskin atau untuk kegiatan sosial, dandan dalan, ngecor dalan. Ini fatwa di antara beberapa ulama terkait memang barangkali kita belum bisa menyimpan uang di rumah, tetapi kita memposisikan itu sebagai darurat. Maka tambahan-tambahan itu yang karena itu memang konvensional, itu bagian dari sistem ribawi, nek saged ngaten diupayakan. Sebab napa Nabi mengatakan la'anallahu akilur riba. Allah melaknat orang yang memakan riba itu, dilaknat oleh Allah. Wa muakilahu, dan orang yang memberi makan. Berarti apa? Sing melu utang, itu loh. Orang yang memberikan kesempatan riba itu terjadi, itu juga kena laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi misalnya ada seseorang memberikan piutang pada seseorang, berapa? 15 juta. Besok kalau kamu mengembalikan tidak 15 loh, berapa? 17,5. Maka yang memakan riba itu dilaknat oleh Allah, yang berhutang pun juga termasuk kena laknatnya. Kok ora mesake niku? Ya. Yang memakan dan juga apa istilahnya itu? Ya, yang memberikan. Sing ngutangi, sing utang kan begitu. Kalau itu termasuk hutang, termasuk riba dalam kategori hutang. Wasyahidaihi, orang yang ikut menyaksikannya, sing melu nakseni itu. Wakatibuhu, dan yang menuliskannya. Nah, ini yang kemudian banyak yang menjadikan orang pada resign di lembaga keuangan konven. Ya, karena memang kalau kita melihat seperti ini ya memang orang yang ingin baik itu ngeri juga, keter juga. Kenapa? Karena dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memakan, yang memberi, yang menyaksikan, yang menulis, ya. Bahkan kalau dilihat yang itu ada 10, sing nekseni, sing njogo, sing nulungi, sing yang terlibat semuanya, termasuk terkena laknatnya. Maka salah satu solusi, karena barangkali ya kalau sekarang sebenarnya sudah banyak perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah. Adapun ada oknum yang tidak bertanggung jawab, itu masalah lain. Tetapi memang ada lembaga keuangan
syariah. Memang bagus kalau kita kemudian bermigrasi ke sana misalnya. Tetapi barangkali kita belum punya kepercayaan ya dengan lembaga keuangan syariah, kemudian kita tetap menggunakan yang non syariah dengan sistem riba seperti itu. Barangkali kalau kita menyimpan, salah satu cara kita berhati-hati adalah kita selalu ngelegake untuk cetak print out-nya untuk melihat, oh bulan ini ada tambahan sekian, ada istilahnya bunga sekian akumulasi. Satu bulan itu ada 700.000, satu tahunnya berapa? 750 kali satu tahun. Itu diambil, dikeluarkan. Langkah kehati-hatian kita supaya apa? Tidak terkena laknat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengatakan dirhamun riban ya'kulu rajulu wa huwa ya'lamu asyaddu min sitti wa thalathina zinatan zaniyatan. Nabi mengatakan begini, 1 dirham yang dimakan seseorang sementara dia tahu bahwa itu adalah hasil riba. 1 dirham yang dimakan seseorang dan dia tahu bahwa itu adalah hasil riba, huwa asyaddu, itu lebih berat dosanya, lebih dahsyat min sittin wa thalathina zaniyatan, dibanding berzina dengan seorang wanita sebanyak 36 kali. Memang kalau kita membaca begini nih jadi seret ngelek banyu. Tapi ini dalam rangka kita tahu itu sesuatu yang harus, sehingga kita punya kehati-hatian. Barangkali sekarang kita masih kesulitan, kita meminta pertolongan kepada Allah, besok kemudian dimudahkan. Karena Nabi mengatakan 1 dirham yang ia makan dan dia tahu bahwa ini adalah hasil dari praktek riba, 1 dirham tok til, itu dosanya lebih berat dibanding dengan seseorang yang berzina sebanyak 36 kali. Jangan salah istimba, jangan salah penyimpulan. Berita zina pisan dosane sithik ya. Enggak. Ini rusak akalnya, akalnya yang rusak seperti itu. Itu human error itu ya. Ini yang disampaikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya, yang terakhir Rasulullah mengatakan ar-riba salasatun wa sab'una baban. Riba itu ada 73 pintu. Dosa riba itu ada 73 pintu. Aisaroha, dosa riba yang paling ringan adalah ayang kiharrojulu ummahu, seperti seseorang menzinai ibu kandungnya sendiri. Itu dosa riba yang paling ringan ya, di antara 73 pintu tadi. Kemudian wa in arbar riba ya, dan riba yang paling besar, paling tinggi dosanya adalah seperti ardur rajulil muslim, seperti seseorang melecehkan kehormatan muslim yang lain. Ini hadis yang berikutnya. Kemudian ini yang terakhir. Yang terakhir Nabi mengatakan ijtanibus sa'amal mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Kila, ditanya ya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah mahya, apa 7 dosa yang membinasakan itu? Qala, beliau mengatakan asyirku billah. Pertama, melakukan kesyirikan kepada Allah, dosa syirik. Yang kedua wasihru, yang kedua adalah sihir. Mempelajari tidak boleh, mengamalkannya tidak boleh, mengajarkannya juga tidak boleh. Apalagi mengajarkan, mempelajari, kemudian praktek, kemudian muridnya banyak. Nah, ini lebih tidak boleh lagi. Kemudian yang ketiga waqatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq. Yang ketiga adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang benar. Ini yang ketiga.
Yang keempat kata Nabi, wa aklur riba, dan memakan riba. Ini dosa yang membinasakan. Yang berikutnya wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Berhati-hati kalau kebetulan kita ngopeni anak yatim. Tetapi begini, kita akan lebih bagus di antara kita jika punya kelodangan harta. Kalau kita bisa, kita punya anak yatim yang kita biayai, dan itu memberkahi dalam kehidupan. Monggo yang punya rezeki napa namanya ragi longgar, ya niat ngeragati cah yatim rakitong siji minimal sampai SMA, syukur sampai kuliah. Harus jadi keinginan kita. Monggo yang punya harta turah, nek bisa harus seperti itu. Itulah salah satu celengan di akhirat. Ora kita ngeragati sekolah dari SD, SMP, syukur-syukur sampai kuliah. Non sewu. Yang punya kelodangan harta pun mboten duwe renggan anak, itu bagus. Gimana caranya? Banyak cara. Ada misalnya kita ambil anak yatim ke rumah kita. Kalau tidak mampu karena kerepotan waktu, misalnya kita datang ke pantai asuhan, ada akad. Kalau tak ngopeni cah niki kita kan kuliah. Insya Allah itu jadi keberkahan hidup. Ya, nek saged itu dilakukan, nek bisa. Tapi berupaya sing kelodangan, yang punya rezeki longgar. Itu betul-betul jadi celengan di akhirat, ya. Ingkang kagungan kelodangan monggo diupayakan rakitung siji, dan itu jadi aset yang sangat berharga. Kemudian yang berikutnya watawalli yaumaz zahfi, lari dari medan perang. Nah, ini juga dosa yang membinasakan. Dan yang terakhir waqadzaful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh wanita baik-baik berbuat zina, menuduh orang lain berbuat zina. Ibu bapak, ini hukum terkait tentang riba dan juga termasuk ancaman-ancaman bagi para pelaku riba atau yang memakan harta riba. Dan banyak hadis yang lain dan juga ayat yang lain yang menjelaskan tentang ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mempraktekkan riba ini. Tentunya kita selalu berdoa kepada Allah, memohon bimbingannya, memohon petunjuknya agar kita bisa berhati-hati terhadap riba ini, karena memang Allah telah mengharamkan di dunia ini dan akibatnya pasti akan dihadapi seseorang kelak di hari kiamat. Ibu bapak rahimakumullah, barangkali sampai di sini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Seperti biasa, barangkali masih ada waktu beberapa menit. Kalau ada pertanyaan, jika ada saya persilahkan. Monggo lewonten. Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kalau saya buka di Fatwa Lajnah Daimah itu, Dewan Fatwa dan Riset Saudi Arabia itu mengatakan diletakkan di tempat-tempat yang bukan fasilitas ibadah. Misalnya untuk kegiatan kemaslahatan manusia. Kalau misalnya dandan dalan, ngecor dalan, kemudian ya semisalnya yang tidak terkait dengan ibadah. Bahkan masih dikatakan tur orang ngarep-arep golek ganjaran. Itu. Sekalipun jika itu diganjar, itu urusan Allah. Tetapi tidak ngarep-arep ganjaran, karena memang kita tahu itu adalah sesuatu yang apa? Yang akan mengotori, ya. Ancaman dalam hadis banyak. Allah akan melipat gandakan harta karena sedekah dan juga karena
zakat, dan Allah akan menghancurkan seseorang karena riba. Ibu bapak banyak buku yang menjelaskan tentang kehancuran para pelaku riba, dan itu sangat mengenaskan. Uangnya banyak tapi uangnya tidak pernah memberikan ketenangan dan ketenteraman dalam hidupnya. Artinya para pelaku sudah menuliskan kisah-kisah mereka, itu sangat banyak. Maka itu menjadi sebuah renungan bagi kita untuk menjadi kehati-hatian. Jadi kalau dalam fatwa tadi memang disarankan untuk minimal tidak disalurkan pada tempat-tempat ibadah. Bisa kegiatan sosial atau yang lain, bahkan dikatakan ya kita pun tidak perlu mengharapkan pahala, sekalipun kita yakin kebaikan yang kita lakukan pasti akan berpahala. Itu hanya sebagai etika saja, sebagai etika. Kenapa kemudian diambil? Para ulama mengfatwakan itu perlu diambil, karena kalau tidak diambil nanti akan dimanfaatkan untuk apa? Dimanfaatkan justru untuk membuat atau melemahkan kaum muslimin. Bisa digunakan untuk senjata perang dan sebagainya kalau jumlahnya sangat banyak. Jadi diambil, ditasarufkan ya ke tempat-tempat yang tidak terkait langsung dengan ibadah. Itu hanya etika saja. Etika karena kita tahu bahwa itu adalah memang harta riba. Misalnya Pak, misalnya ada orang yang sedang sangat membutuhkan, itu terus misalnya diberikan pada orang. Itu bagian dari sosial barangkali kan. Jadi itu kalau saya melihat itu opsi yang kedua. Opsi pertama adalah tidak disalurkan di tempat untuk sarana ibadah. Yang kedua untuk kegiatan sosial. Barangkali ada orang yang sangat membutuhkan. Butuhnya apa? Buat bangun masjid. Ya barangkali bukan itu ya. Tapi membutuhkan karena terkait kehidupan dan sebagainya, barangkali bisa kita sampaikan. Karena kegiatan untuk sosial secara umum, bukan langsung kepada ibadah. Di tabungan bunga engko umroh, itu kan menjadi ibadah yang tidak semestinya. Itu fatwa ulama. Sekalipun fatwa itu sifatnya hanya memberi arahan. Jadi fatwa itu bukan hukum pokok, tetapi itu sebagai sebuah arahan kehati-hatian. Dan orang berfatwa itu bukan kemudian asal-asalan, tentunya juga berdasarkan dengan istimbat penyimpulan-penyimpulan dari nas Al-Quran maupun hadis. Allah alam bisawab. Oke, belakang dulu. Apakah termasuk juga nasihat waktu seorang mungkin punya hajat lalu dia dipinjami beras gitu lalu dikembalikan beras itu, dikembalikan bentuk beras lagi dalam jumlah yang sama, beras yang sama, sebenarnya sama, lalu juga jumlahnya sama. Nah, yang jawabnya berbeda. Kan tadi kan belum ada contohnya. Yang kedua, di depan tadi ada berkata ulama bahwasanya di akhir kehidupan itu, di akhir zaman itu, seseorang tidak akan bisa Berhindar. terlepas daripada debu-debunya riba. Sedangkan kita lihat bahwasanya dosa riba segitunya gitu. Yang dimaksud debu-debu riba ini seperti apa? Yang pertama kaitan hutang beras tidak termasuk, karena memang jelas akadnya dipinjemi beras. Nanti kan dia akan nyarutang beras. Ya ini tidak termasuk di situ. Yang masuk di sana adalah tukar menukar beras. Jual beli atau tukar menukar beras. Jual beli itu kan asalnya kan tukar menukar. Sekalipun barangnya sama, tapi yang satu itu sudah yadan, yang lain tidak biadin. Kalau tadi kan konsepnya hutang beras, jadi sepengetahuan saya tidak masuk di situ. Hadis terkait tentang debu-debu riba ya, yang saya baca di kitab Al-Iman karangan Abdul Majid Zandani, seorang ulama Yaman. Memang beliau mengatakan demikian, dan kalau kita lihat memang itulah yang terjadi. Sekarang itu hampir
semua yang kita nikmati dalam kehidupan kita sehari-hari, dari jalan, dari apapun, selalu terkait dengan konvensional, terkait dengan bank. Dan memang praktek konvensional itu selalu memberlakukan sistem ribawi, sehingga memang terkena debu itu barangkali mungkin. Kita setiap hari lewat di jalan dibiayai dari apa? Jalan dibiayai dari mana? Dari uang. Di mana ngendapnya? Di Bank Dunia. Sistemnya apa? Konvensional. Artinya hadis tadi menjadi sebuah kehati-hatian agar kita selalu banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun nas yang memang menyatakan haramnya memang ketika terlibat langsung. Hadis tadi memberikan satu arahan betapa memang akhir zaman itu akan banyak kemungkaran, akan banyak kemaksiatan memang sulit untuk bisa menghindarinya. Maka salah satu di antara solusi tadi, seseorang itu bisa meminimalisir. Misalnya, wah ini saya tidak bisa nyimpan uang di rumah, itu tidak bisa. Kenapa? Banyak tuyul. Tuyul cilik, tuyul gede, tuyul gondrong, tuyul rambut rambut, tuyul gondrong misalnya kan. Yang paling aman menyimpan itu memang di lembaga keuangan. Kebetulan di tempat saya tidak ada lembaga keuangan syariah misalnya, adanya konven. Karena memang niatnya menyimpan, maslahat lebih aman, maka solusinya adalah kita lihat pada catatan-catatannya, kita keluarkan yang memang itu termasuk dalam kategori riba. Itulah barangkali kena lebune, kena debu, kemudian dibersihkan, kemudian dan sebagainya. Ibarat seperti itu, melaku kabluan lebu ya wis bali adus resik maneh, metu meneh, kena meneh, mlebu meneh, adus meneh. Itu upaya. Karena kita tahu ini adalah batas yang tidak boleh, maka kita berupaya untuk membersihkannya, menghindarinya. Itu yang tadi diibaratkan seperti ada debu-debu yang barangkali kita bisa membersihkannya dengan telaten dan istiqomah. Allah alam bisawab. Nggih. Masalah arisan itu Pak, saya ikut arisan itu dapatnya 2, contohnya ya, itu 10 kali saya, tapi bayarnya itu 11 kali. Yang satu untuk yang nari gitu loh. Oh ngaten. Niku nanti berkembangnya sangat luas sekali, sangat lebar. Jadi ketika ada ada arisan apapun bentuknya, sebenarnya bukan pada bentuknya tapi pada akadnya, pada transaksi, pada kesepakatan yang dibuat. Kalau misalnya kita menyimpan uang dengan bergantian, selama kemudian seperti arisan itu, selama kemudian tidak ada yang dirugikan, maka itu masuk dalam kategori boleh. Ketika ada yang dirugikan, contoh ada arisan umroh, bolehkah? Boleh, selama tidak ada yang dirugikan. Contoh, berapa orang? 25 orang. 25 orang itu komitmen untuk apa? Kita pokoknya umroh setiap bulan atau 2 bulan ada yang diberangkatkan. Caranya apa? Nyak yuto ya. Sehingga terkumpul uang 25 juta untuk 1 orang. Oh berarti yang pertama fulan, bayar lagi 1 juta, oh berarti fulan. Terus ketika orang itu istiqomah pada apa yang disepakati, selama tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, ketika itu istiqomah pada kesepakatan itu boleh. Tetapi kalau kemudian dapat putaran pertama wis mangkat njur mboten lunga napa namine niku MGGT misalnya, itu yang harusnya tidak boleh. Tetapi ketika ada kesepakatan untuk melakukan kebaikan, tidak ada pihak yang dirugikan, itu tidak mengapa dan hukumnya adalah
boleh ketika prakteknya seperti itu. Bagaimana kalau kemudian kita bayarnya sekian kali ya, tetapi dapatnya tidak seperti yang kita setorkan? Akadnya bagaimana? Kalau akadnya adalah kita menabung, kemudian yang sekian itu adalah diberikan pada pihak yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan itu, kita ikhlas, tidak mengapa. Tapi kalau tidak, itu menjadi akad yang tidak boleh. Tapi memang itu sangat sangat krusial sekali. Menentukan mengatakan kalimat boleh dan tidak boleh pada arisan itu juga bukan sesuatu yang bijaksana. Sebelum mengetahui modelnya seperti apa. Kalau modelnya itu memang ya seperti tadi bergantian, kemudian misalnya udahlah kita arisan nabung berapa, saya kumpulkan, kemudian kesepakatannya apa? Nanti kesepakatannya yang dapat, misalnya yang dapat nanti menyisihkan untuk kegiatan boleh. Itu seperti ketika seseorang infak. Boleh, arisan berapa orang? Ini kita arisan 50 orang. Miro arisannya 1000. Oleh piro? 50.000. Ya sudah. Nanti yang dapat nyisihkan 2.000 untuk kegiatan bersama. Bolehkah? Boleh. Karena sebuah kesepakatan. Tetapi terkait seperti tadi pinjaman yang kemudian berbunga, berlipat dan lain sebagainya, itu yang nasnya tidak diperbolehkan. Itu kan seperti ta'awun. Seperti arisan tadi, arisan haji, arisan umroh, komitmen untuk bersama boleh. Ya, karena itu barangkali sebagai sebuah alat untuk adanya lembaga itu. Tetapi yang kemudian berlipat, menambah, memungut itu yang tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terakhir. Matur nuwun. Terkait anak yatim, yang difahami anak yatim itu adalah seorang anak yang ditinggal mati oleh bapaknya dan juga atau oleh ibunya. Sebagian ada yang memutuskan demikian. Apakah kemudian ada batasan ya hanya sampai balik saja? Itu berlaku uruf dalam kehidupan masyarakat. Kalau anak yatim itu hanya dibatasi ketika sudah balik ora dopeni, wah itu sing teng kelasar pirang-pirang. Jadi panti asuhan itu hanya menerima dari umur 0 tahun sampai balik. Kebetulan baliknya 9 tahun. Setelah 9 tahun dikeluarkan dari panti misalnya, itu juga bukan sesuatu yang bijaksana. Jadi secara umum yatim memang demikian. Tetapi ketika kemudian dia menjaga, merawatnya sampai pada usia dia bisa balau sudah sampai usia balik, bisa mandiri. Nah, disitulah perlunya kita kemudian menolong mereka sampai dia bisa mandiri. Sekalipun sudah tidak balik, tetapi karena memang dia belum bisa mandiri, masih perlu untuk dibantu, tidak ada salahnya dan tidak ada sesuatu yang sia-sia.
Yang kedua, apakah kemudian seperti di koperasi, di BMT dan sebagainya, kita tidak bisa melakukan justifikasi. Kita tidak bisa memvonis hukum apakah itu BTM, BMT, kemudian koperasi. Kita tidak bisa menghukumi itu boleh dan tidak sebelum mengetahui model sistem yang diterapkan. Kalau sistemnya memang sistem konven, maka itulah sistem riba. Tetapi ketika tidak ada di situ bukan sistem konven, ya, dengan lipatan tadi, apapun namanya itu adalah termasuk sistemnya sistem riba. Karena kita tentunya tidak terjebak pada nama sebuah lembaga keuangan, ya, tetapi lebih kepada sistem yang digunakan. Ketika sistem yang digunakan itu adalah model konven, misalnya satu contoh, saya mau butuh apa? Saya mau butuh sepeda motor. Berapa toh harganya? Ini harganya 25 juta. Ya sudahlah, kamu saya pinjami 25 juta, nanti kamu buat beli sepeda motor, kemudian nanti kamu mengembalikan ke saya 29 juta. Apapun namanya itu sistem ribawi. Tetapi ketika kemudian ada seseorang, kamu butuh apa? Saya butuh sepeda motor. Berapa harganya? 25 juta. Apa yang kamu butuhkan? Jenis ini, sudah saya belikan. Ini kamu cocok ini? Oke, tak tukoki. Tapi saya jual pada kamu harganya 29 juta. Sama-sama tambah 24 juta, tambah 4 juta. Tetapi karena akadnya berbeda, yang pertama itu tidak boleh karena ada penambahan pada pembayaran hutang, ya hutangnya 25 menjadi 29. Tapi yang kedua sama-sama dari angka 25 tetapi menjadi 29, tapi akadnya berbeda, yang kedua boleh, yang dinamakan murabahah dalam sistem keuangan. Kita tidak terjebak pada angka yang berakibat, wah, di bank konven itu ternyata penambahannya dari 25 sampai 28. Tapi ini ada lembaga keuangan namanya syariah, selawe malah dadi 29. Orang itu lebih riba timbang yang ini. Nanti dulu. Kita tidak bisa menjustifikasi hukum sebelum melihat model yang diterapkan. Jadi ketika terapannya itu adalah sistemnya ribawi, apapun namanya itu praktek ribawi. Wallahu alam bishawab. Ibu bapak, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Yang berikutnya masih terkait tentang hukum riba ini, hikmah dan apa yang terkait dengannya, kita bisa lanjutkan pada waktu yang akan datang supaya kita bisa melihat sejelas-jelasnya tentang ribawi ini sehingga kita bisa berhati-hati dengannya. Ibu bapak, demikian, semoga bermanfaat dan saya cukupkan dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.